شفت ياما ناس منى هتعيش العمر جنبك برضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي ما تساويش إلا معاك يا رسول الله وحشنا Yang mendengarnya menangis itu dia, terharu dia. Ya, diundang maulid, diundang mi'raj, masya Allah, ada di anak pojok sana, ada bapak-bapak terharu menangis, sirin semangat pidato. Lintau dengan walal lala, ternyata usut punya usut, orang yang nangis bukan karena pidato sang tuan guru, nangis inget bembek setelah. Kenapa dia ingat bembeknya yang telang? Dia lihat bauk tuan gurunya mirip kayak bauk bembeknya. Ya Allah. Biaran cerita ngarang-ngarang jangan. Kurang satu jaidah si cerita itu, cerita lain ya. Karena yang namanya bauk itu adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa'fulluha wa kasus syawarib. Gunting semetmu, biarkan baukmu. Itu kata hadisnya. Semet kita disuruh gunting. Ya kalian kan belum punya semet ini ya. Ya masya Allah. Bapak kepala sekolahnya punya semet juga. Wabulluha, kalau jenggot dibiarkan seperti saya ini, kecuali kalau kalian menjadi polisi tidak boleh bersemet, tidak boleh bawa, dipecat Anda nanti. Itu namanya aturan. Itu syukur hukumnya sunnah. Nah, jadi itulah cerita. Kita lanjutkan. Jadi tatkala saat itu Nabi kita berduka ditinggal oleh pamannya Abu Talib, ditinggal oleh istrinya yang beliau paling cintai, namanya Khadijah, adalah istri yang paling Nabi cintai. Penyebabnya satu. Apa penyebabnya? Satu. Hafalkan ini bila perlu, catat di agendamu. Ada yang saya tekangan si semamu melemak. Lengek cerita tak baik ceritanya. Apa namanya, Nur Aminah dicerai, tamatan B SMA Sekek Batu apa lemak lubah lah kelengek cerita. Tamatan SMA Sekek Lepak sayang kan. Nah dari itulah makanya caranya bagaimana, hafalkan ilmu dari Siti Khadijah. Beliau dicintai oleh Nabi. Sebabnya satu adik-adik. Apa penyebabnya? Karena Khadijah pemurah. Udah? Murah apa? Murah senyum, murah hati, murah segala-galanya. Bukan berarti murah harta. Nanti tanya dengan murah Anda datang, Anda keluarkan kopi, tamu datang keluarkan pisang goreng, lagu bewih camut. Kan kemelet terjadi temui ngenem menuntar. Ya, itu namanya murah, bukan hanya murah dengan harta benda, murah senyum, murah hati, murah segala-galanya. Dik tahu bahasa metuk lalu ya. Itu pengajian nanti setelah tamat. Jadi bukan hanya murah dengan apa bukti kemurahan Siti Khadijah? Hanya dari Khadijah Nabi memperoleh anak. Karena murahnya kepada Nabi kan nina nani pelit juk semamun sih gedit berdua anak. Iya kena kemurah hedah-hedah. Ngerti sekarang? Ada gambarannya kan? Dia kena nurahan, jadi ya, yang senyum paham, yang tidak senyum kurang paham, atau pura-pura tidak paham. Itulah rahasianya Siti Khadijah, istri yang paling dicintai oleh Nabi, sehingga waktu Khadijah ada masih hidup, Nabi tidak pernah mencari bini yang lain. Tapi setelah Khadijah meninggal dunia, barulah Nabi poligami. Banyak
banyak istri, tapi Khadijah masih ada karena murahnya. Semua harta benda Khadijah dia infakkan, dia wakafkan untuk perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya kalian jangan pelitlah nanti, ya. Menjadi ina, menjadi apa, jangan pelit. Kalau anda pelit ke suamimu, pelit ke anakmu, pelit ke mertuamu, pelit ke iparmu, saya agak tukang kompor bareng. Kalau lamun nina mentirun ya do luwek nanti. Ngomporin namanya itu. Ya. Angkat jangan mentirkan senina, meno adik yang geletelah kesekat sogol kupi. Kupi jadi masalah. Ya. Padahal dia tidak tahu anda tidak mengeluarkan kopi karena tidak ada moni. Dia tuah tebengke, kepeng mana untuk beli kopi, tidak ada. Itulah kesalahan mama-mama sarak lik lombok. Milih ngopi, milih makan yang enak-enak bergizi, lagu kepeng tidak ada. Nambah di luar milih kanduk manuk. Iya. Milih kanduk manuk. Di luar lalu beterin rezeki yen tebing mangan kandung impan manuk ngomeh. Apa kandung impan manuk? Apa namanya? Jagung. Jagung. Kan jagung kelak-kelak manis tu kan jagung, iaran impan manuk tu. Atau ekor kedel tu kan impan manuk semua itu. Itu yang ada di Lombok ini. Amak-amakmu, bapak-bapakmu mungkin seperti itu. Nasihati dia nanti. Bapak ni, amak ni, mam ini milit kanduk main doang lo, kapung jengku doang kanduk. Lalu kembali nambah tu ni kena. Saran dengan Nina, adik-adik, ini ilmunya orang wanita. Yang namanya ibu-ibu kalian, yang laki juga ini, ina-ina kalian, masya Allah, lamun lengkap isi pawon, senang bahagia luar biasa. Marak dengan wajari inak kena tadu. Itulah kebahagiaan sang ibu jika lengkap isi dapur, minyak tekan bergoreng arak, sak tegoreng arak, semua ada. Dia senang dan bahagia. Ciri wanita yang bahagia adalah berbodi besar. Ya, mokoh bahasa dikti. Ya. Lamun Nina mokoh, ya senang bahagia luar biasa. Itu aja kuncinya, ya. Lengkap isi pawon, senang dan bahagia. Lagu lamun minyak kendara sebiar darak penang inak menundik man kalian yang ending kepeng 10 yu 20 yu bila kelema. Coba lihat inakmu semakin kurus, bapakmu semakin kurus, lelah pikiran kalian. Makanya pikirkanlah, sadarilah bahwa itulah orang tua kalian yang tiap pagi memikirkan kali menurun jasin inak melagu dakak menu kalian di empacu di berakhlak kepada inak. Sekarang saya berharap kepada kalian, jangan kalian kecewakan orang tua. Berusahalah kalian menjadi orang yang bisa membahagiakan orang tua kalian. Kalian membahagiakan orang tua kalian, orang tuamu bangga bahagia punya anak kayak kau. Misalnya kayak tadi, masya Allah, korek tadi, masya Allah, auzubillah, ngasar dia. Adiknya hadir, inaknya, bapaknya di sini berembe kebangga terjadi inak amat. Ya. Tidak usah ke orang tua kalian, ke kalian ini, kau ini. Ada adikmu di SD atau di SMP, Anda lihat dia tampil, masya Allah. Tampil di sekolahnya, tampil di masjid, apakah membaca Al-Quran atau membaca salawat, apapun, pokok tahu tegelemik wahane. Berbeda terjadi kakak, masya Allah, bagus. Langsung terfoto dicepret. Padahal hafid, lagu isi angen. Dan ase hafid cina. Lagu si cenang isi bahagia terboya di saat tampil bisa pegang mic dan tidak diseterum oleh mic. Dan selaku
dengar tahu Tegelemik ini, Anda coba tampil di sini, kami langsung begigit begendang mana-mana. Itulah wibawa namanya mikrofon ini. Nah, apalagi orang tua kalian melihat kalian seperti yang tadi, bangga luar biasa. Dari itulah makanya sekarang konsepnya seperti yang tadi, pokoknya berusahalah kalian sekarang ini menjadi orang yang bisa membahagiakan orang tua kalian, baik yang hidup, lebih-lebih yang meninggal dunia. Orang tua kalian meninggal dunia, tapi karena Anda berakhlak dengan pak gurunya, menjadi orang yang berprestasi, menjadi orang yang terhebat, orang tua kalian Masya Allah bangga, bahagia, senang, embel bau di dalam kubur. Lamun anaknya yang ada di dunia bilang minggu terpanggil si guru BK, nangis teduk inak milik kubur, nangis teduk orang tuamu di kubur melihat anaknya yang Masya Allah bilang minggu terpanggil si guru BK. Ngerti itu? Nah, dari itulah makanya silahkan dan silahkan, ingatlah dan ingatlah bahwa jadilah, bercita-citalah dari sekarang, saya ingin membahagiakan orang tua kita. Sekarang orang tua saya, sekalipun orang tua saya menjadi stalker, saya besok akan menjadi dokter. Ia ini dengan berprinsip begitu caranya bercita-cita. Alik himmataka fauqas sura walau kana qadamaika ala saro. Gantungkan cita-citamu setinggi langit sekalipun kedua kakimu menginjak tanah di lepakimu. Maknanya apa? Keadaan orang tua bukan jadi halangan untuk kita bercita-cita. Berapa banyak orang hebat menjadi yatim piatu. Contohnya Imam Bukhari, contohnya Imam Al-Ghazali. Siapa tidak kenal Imam Ghazali? Tokoh filosofis dunia, reformis filosofis dunia, namanya Imam Ghazali. Yuhafizu salasumi'ata alfi hadisin sanadan wa matnan, menghafal 300.000 hadis Imam Ghazali. Begitu hebatnya Ghazali, Masya Allah, orang biasa sederhana. Imam Bukhari, siapa tidak kenal Imam Bukhari? Sahih Bukhari, dia anak yatim, tapi dia menjadi orang terkenal. Dari itulah adik-adik, bukan keadaan orang tua kalian yang menghalangi cita-cita kalian. Itulah prinsipnya seperti yang tadi. Sekalipun orang tua saya menjadi stalker, saya besok ingin menjadi dokter. Begitu, ya. Nah, itulah cara orang berprinsip. Itulah cara orang bercita-cita. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya. Bukan harta, bukan benda yang menghalangi cita-cita kalian. Allah punya jalan yang lain. Oke lah orang tua kita miskin, tapi insya Allah nanti ada beasiswa. Ada beasiswa apa namanya? Beasiswa prestasi apa jagaran itu. Banyak sekali jalan, ya. Nah, dari itulah sekarang mulailah kalian berenung, mengingatkan diri, menyadarkan diri untuk punya cita-cita yang tinggi, menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang mulia dan istimewa. Kita kembali bahwa singkat cerita, itulah kronologis atau sebabnya, latar belakang Isra dan Mi'raj diberikan oleh Allah kepada Nabi kita, karena Nabi kita berduka, dan yang kedua adalah karena Nabi kita adalah orang yang paling berakhlak mulia. Dukanya Nabi karena yang dua tadi, ditinggal oleh pamannya, ditinggal oleh istrinya Khadijah, istri yang paling dia cintai. Syaratnya apa? Sebabnya apa? Khadijah paling dicintai oleh Nabi? Jawabnya karena pemurah. Jadilah kalian menjadi orang yang pemurah nantinya. Tidak pelit, murah kepada dirinya, murah kepada anaknya, murah kepada suaminya. Dia jari dengan ini, dia bani beli 4. Apa sebab? Tak sadebok lalu lah. Dia tebing semang. Oh, dia tebing kepeng kena. Lalu buruh, ya. Ya salah sendiri begini. Oke, saya paham dengan pertanyaannya.
Jika Anda mendapatkan suami seperti itu, tidak pernah berikan Anda uang, tidak pernah berikan Anda kepeng, bukan salah suami. Salahnya kau sebagai istri, angkat bilik semama menu potongan. Ya, apa darat dengan milik melainan atau berembik? Kan begitu masalahnya. Kalau istilahnya Imam Al-Ghazali, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Apa kena burung itu akan patuh berjodoh dengan sejenisnya. Manuk saya kajian patuh, manuk. Narak cerita manuk patuh kanji harimau. Elah dia dimakan. Ngerti paham kah? Ya, kalau Anda memang kalian sebagai perempuan, kalian sebagai istri lelus, suami Anda juga lelus. Kalian sebagai istri pemalas, suamimu juga nanti akan kemales. Ya, itu maknanya. Jadi jangan salahkan orang, jangan salahkan suaminya, salah kalian juga. Tahu mes mama miskin, motor mau nyinggak. Waktu midang motor nyinggak kaya. Jas nyinggak. Helm nyinggak. Modal nyinggak lagu angkat milik. Prinsipmu aneh dakan sak miskin-miskin pokok setia gara-gara lebih nina parah malik. Angkam yang milik semama mendir bapak tuan guru pokok narak tok panggung angan. Asik ganti yo kan kaya ni ya. Bagaimana itu ya? Ya, makanya sekarang kuncinya supaya keluhan kalian teratasi, kalian kejarlah cita-citamu dulu. Harus Anda menjadi tamat bila perlu S2 dulu, baru S2 surung serah. S2 dulu baru merari, ini tamat SMA merari. Tamat SMA merari, apalagi kelas 1, kelas 2 mas kawinmu 3 juta. Saran 3 juta aja softtek ni manole. Iya begitu dia. Kenapa hargamu 3 juta? Karena itulah Pak Kadus. Apa jatuh tamat senina dia ni Pak Kadus berketua. Baru di man bayi tamat, baru kelas 2 SMA Batu Bokah, SMA Mak Lubar dia. Batu Bokah dah melitu ni. Karena pernah dengan Pak Kepala di Batu Bokah, lama beliau di Batu Bokah, lama juga beliau di Keruang. Jadi alhamdulillah selalu nyambung dengan beliau. Beliau di Batu Bokah, Badahid ke Batu Bokah. Beliau ke Keruang, Badahid kaca tu apa? Keruang. Beliau ke sini lagi, makanya tatkala saya masuk kantor, yo, Priram pindah Lombok, ketemu juga dengan beliau tadi di sana. Nah, jodoh tu bagus kan dia beliau. Mungkin pada tak semet terus ni ya. Okey, begitu dia. Jadi Kadus ini akan bertanya, apa tuan tamat dia Arundin tamat apa masih kelas 2 dia SMA. Lama kelas 2 je 3 juta, mati 3 juta. Itulah akibatnya, namanya masih belum tamat. Tapi kalau kalian menjadi dokter, masalah pira mas kawin, pira pesuket, paling kurang 300 juta. Begitu dia hebatnya. Apa tamat dia? Oh ini masya Allah menjadi perawat ini, menjadi apalah, menjadi PNS sudah hebat ini. Istilah Lombok adalah manuk goreng diri ini. Ini istilahnya. Karena marah model manuk itu lamun goreng minyak diri, maksudnya Anda sudah bisa mencari nafkah. Oh bila dia, oh dakan 100 karo belah ndak regaan dia aja. Beda dia. Itulah pentingnya prestasi. Nah, makanya jangan Anda salahkan suamimu nantinya. Ya. Menjadilah wanita-wanita calon-calon istri yang berkreasi dan yang berinovasi nantinya ke depan. Bahasa kasar nenu, bahasa lepak nun ndak tahu ngalak doang. Bahasa gelanggang kasaran malik ndak tahu ngangkang doang. Namun dia TKW jadi tinggi itu susah. Harus Anda hebat pokoknya.
Ya, Anda hebat, Anda nganggur, Masya Allah, bisa Anda bisnis online, silahkan. Anda momot, Anda bisa bisnis es, silahkan. Ya, Anda tamat, Anda menjadi istri, tapi Masya Allah membantu mengajar di SMA 1 Lepak, kan bangga mentoak menuntan adik-adik. Kalian nanti akan rasakan bagaimana rasanya menjadi mertua, lamun menantu tenu, enggak entam tahu adalah apa tam tahu kira-kira. Darah entam tahu tenggelam nih kedin tahu. Ya, meriap nih cekat lalu endi tawah rasin priapan. Akhirnya tolok di si semama nak zaman ni rasa tarak sia, tarak sebil, tawah merasa nepe terasa ni. Diolok lah. Jadi apa? Di mana orang tuamu bangga dengan kalian nantinya? Makanya harus berprestasi intinya. Harap tahu mana-mana tanya jawab wahani. Apa jari menantu si desai? Oh kan no baru ngasar renu. Karena harap ida berbangga sekenyen jari mendoa. Apa jari mana ya menantu si dia tua. Kan sawane sahabat je khotbah nu. Harap ida angat-angat sekecil. Apa jari menantu si dia nu kan baru bijem seoros traktor baru nu. Nah, makanya apa lagi nak polisi, langsung kaget dengan apa jadi menantu polisi, kaget dan batur isinya. Makanya kembalilah kepada kalian sekarang ini. Jika Anda berprestasi dari SMA ini, insya Allah ini sebagai batu loncatan kalian untuk mencari universitas yang ngetren nantinya ya. Tergantung nilaimu besok, nilaimu ajak-ajak ya terpaksa. Ya, kita kembali singkat cerita, selesailah Isra, selesailah Mi'raj. Kita mau ceritakan Isra dan Mi'raj tentu panjang dan lebar. Melalui proses Isra dan Mi'raj barulah Nabi bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian halnya juga dengan kita, apa yang kita lakukan di dunia ini hakikatnya proses perjalanan hidup untuk menempuh pertemuan dengan Allah melalui kematian. Kalian sekolah, kalian kuliah, kalian menikah, hakikatnya perjalanan hidup untuk bisa bertemu dengan Allah melalui kematian. Bahasa sederhananya tek mati doa. Kita akan menunggu saatnya kita akan meninggal dunia. Tatkala kita akan meninggal dunia, yang bisa membantu kalian, yang bisa membantu kita diantaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kalian nanti ahli IT, masuk ke sekolah ini, masuk ke masjid, masuk ke pondok pesantren, kalian yang membenahinya. Jasamu sudah hebat di sana. Itulah yang akan bisa membantu kita tatkala setelah tiada. Punya ilmu yang bermanfaat. Punya ilmu yang bermanfaat tidak mesti hanya menjadi tuan guru atau guru saja. Bisa saja kalian menjadi orang biasa tapi punya ilmu bermanfaat dengan cara mengajak teman kalian kepada kebaikan. Arak batur mendek pacu malas sekolah, anteh batur dendek mendek pacu nyesel muri telem. Sebab ilmu yang Anda tularkan kepada saudaramu, bu pacun batur menojarin malik, termasuk juga ilmu bermanfaat. Jadi ilmu itu ilmu yang bermanfaat beda-beda. Ilmu IT bermanfaat, ilmu perusahaan perdagangan juga bermanfaat, ilmu pertanian juga bermanfaat. Semua bermanfaat adik-adik. Ya, silahkan kalian bercita-cita sesuai dengan jurusan, sesuai dengan bakat kalian masing-masing. Selesailah Isra, selesailah Mi'raj, bertemulah Allah dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj, Allah menitipkan melalui Nabi
apa yang Allah titipkan untuk kita sebagai umatnya, untuk kita sebagai hambanya, ada 5 hal. 5 kesempatan di sisi Allah elik malam Isra kanca Mi'raj melalui Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah as-shalawatul mafruḍat, sembahyang fardu, sembahyang 5. Yang awal mulanya berapa? 50, tapi didiskon atas dasar usulan daripada Nabi Musa alaihis. Nabi kembali Isra nyampai ke langit ke-6, bertanya Musa alaihi salam, Muhammad, apa tijan misi Allah Ta'ala? Alhamdulillah, sembahyang lagu sekat waktu, ya kalim Allah. Oh Muhammad, kembali mohon izin, mohon diskon, mohon keringanan kepada Allah. Kembalilah Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap kehadiran Allah. Dikurangi 5 waktu. Pira sisa? 45. Bagaimana Muhammad? Ada pengurangan? Nggih, ada. Berapa? 5. Pira masih? 45. Tulah Malik Muhammad din kasat ngisi umat. Umat kocet-kocet lemah. Umat saya Bani Israel yang beli pongkel kekar, tidak mampu sholat sekat waktu 45. Silahkan mohon lagi diskon keringanan dari Allah sampai 9 kali bolak-balik Rasul sallallahu alaihi wasallam, barulah menjadi 5. Maknanya apa? Saya ajak cecel Nabi Musa, lamun berdua bernasib senina cecel lemak. Itulah cirinya ilmu, dia wariskan ilmu Nabi Musa. Rata-rata inak-inak kita, inak-inak kalian adalah inak-inak yang cecel. Kangkung aji 500 regak dari bau telur 1000. Tapi berkat cecel inakmu, kalian ini menjadi kenyang dan besar. Adik-adik cecel inak dit mau manga. Tidak aja kangkung 5.000 dia dah beragak-beragak. Lelah dia jadi amak lalu piti kepeng lemak. Ya, makanya bersyukurlah kalian punya istri yang cecel-cecel nantinya. Sanggup kalian menjadi orang cecel? Berkat cecel yang diajarkan oleh Nabi Allah Musa, alhamdulillah menjadi 5 waktu. Bagaimana kalau sekat waktu? Masya Allah, tidak ada waktu, tidak ada masa untuk kita poya-poya, kedai-kedai. Dan itulah adik-adik, inilah yang pertama yang dititipkan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj. Pertama adalah sembahyang 5 waktu. Yang kedua as-sab'ul masani, surat Al-Fatihah. Yang ketiga adalah khawatimu suratil Baqarah, akhir surat Baqarah. Yang keempat adalah waja'altu ummataka khairal umam. Allah menitipkan sertifikat bahwa kita adalah umat yang terbaik. Yang kelima adalah wa arsaltuka linnasi rahmatan lil alamin. Nabi diberikan sertifikat oleh Allah, diutus sebagai rahmatan lil alamin. Bukan hanya diutus ke Mekah Madinah untuk orang Arab saja, tapi dari Masyrik sampai Maghrib, dari peniwuk jelu sampai penyarap jalan penyarap. Inilah 5 hal poin yang dititipkan oleh Allah di malam Isra dan Mi'raj. Sekarang tugas dan kewajiban kita untuk menjaga 5 titipan Allah, khususnya 5 waktu. Hafizu ala sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga sembahyang. Apanya yang kita pelihara sholat itu? Apanya yang kita pelihara? Waktunya, rukunnya, syarat-syaratnya, sunat-sunatnya. Itulah yang kita pelihara, yang kita jaga. Jika kalian tidak jaga rukunnya, batallah sholatmu. Jika kalian tidak pelihara syarat-syaratnya, batallah sholat kita. Itu arti menjaga hafizu ala sholawat.
wajib kalian menjaga sholat. Apanya yang kita jaga? Itulah waktunya. Sembahyanglah tepat waktu. Hendak sembahyang subuh jam 10, hendak sembahyang subuh jam 6:30. Banyak muka-muka kalian ini yang terlambat sholat. Lagu ketimbangan nih. Bagaimana hukumnya orang yang bangun jam 8, jam 9, jam 10? Apakah boleh dia menunaikan sholat subuh? Jawabnya bukan boleh, tapi wajib. Wajib sembahyang subuh, dekat ngase meleh jam balu jam siwak 10. Wajib sembahyang subuh. Apakah merdosa? Ya jelas merdosa. Apa sebabnya merdosa? Karena melanggar larangan Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ia langgar, ia sebab merdosa. Lagu-lagu mende sembahyang bertambah dosamu, berunjuk perendah dosa terjadi. Tetap wajib sholat. Jadi bukan boleh, wajib sholat subuh bagi orang yang terlambat, bagi orang yang kelolosan, bagi orang yang ketiduran sehingga terbangun jam 9, jam 10. Wajib sholat subuh di sana. Niatnya bagaimana? Seperti biasa. Allah, kesembahyang fardu subuh 2 rakaat karena sunat mengatakan qodaan. Kesembahyang fardu subuh 2 rakaat andang kiblat ngadap karena Allah. Nah, itu saja mungkin sebagai pengajian kita karena sudah jam menunjukkan ini ya. Anda sudah bisa simpulkan alhasil paham tak paham sampai di sini. Mari kita berzikir, kita berdoa, kita niatkan kepada siapa? Kepada kakak-kakaknya di kelas 12 yang akan segera ujian. Mudah-mudahan diberikan kelulusan, keluangan, kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, dan bisa membahagiakan guru-guru beserta orang tua kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilaha wahidan la ilaha illa anta ya Allah. اجعلنا من أوفر عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده يا الله. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم إنا من موجبات الندامة يوم القيامة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ونور قلوبنا بنور الإيمان ونور وجوهنا بنور الإرفان. اللهم علمنا علوم الحديث والقرآن ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا رب العالمين. اللهم يسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير بجاه البشير النذير. واجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا حسنا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا ترزقنا وتحفظنا تغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Sekian, terima kasih. Allah muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.